Salam sejahtera, salam sehat. Jadi pada hari ini saya akan memaparkan ya metode sampling pencemaran sampah dengan metode Cicero. Nah, informasi awal, mari kita dengarkan, mari kita simak bersama ya, karena setelah ini akan ada tugas dari Pak Her, tugas turun lapangan yang mana dalam hal ini untuk nilai tugasnya ini adalah akan dijadikan sebagai tugas akhir ya, nilai tugas akhir mata kuliah. Baik, sebelumnya apa suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Terdengar, Kak. Oke, kalau gitu kita langsung share screen. Sudah kelihatan ya untuk screen-nya ya? Oke, baik. Jadi nanti setelah kuliah ini saya akan buat Google Form juga untuk absen ya. Nanti mohon diisi. Baik, jadi metode sampling dengan menggunakan Cicero. Jadi pertama-tama kenapa kita kenapa penting untuk belajar survei sampah? Karena yang kita tahu yang pertama adalah kondisi sampah di lingkungan ini ya, di dunia termasuk di Indonesia itu sudah menjadi sebuah permasalahan ya. Yang mana dalam hal ini tentu kita perlu untuk mengetahui bagaimana karakteristik sampah di lingkungan, bagaimana penyebarannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui hal itu, maka kita dapat melakukan survei sampah di lingkungan. Salah satunya dengan ini, ya, metode ini. Jadi, yang pertama, untuk peralatan yang digunakan, ya, dalam metode Cicero ini, yang pertama ada worksheet, ya, lembar kerja. Yang kedua ada GPS, ya, untuk mengambil titik koordinat. Kemudian ada rometer ya untuk dijadikan transit garis, kemudian ada kamera untuk dokumentasi, kemudian ada clipboard ya, dan pulpen untuk keperluan mencatat sampah. Oke, baik, jadi yang pertama worksheet ya. Jadi untuk di metode Cicero ini ada 4 worksheet di sini ya. Yang pertama adalah form mengenai informasi lokasi. Yang kedua adalah form informasi transact ya. Kemudian yang ketiga ada kategori sampah di sini ya, tempat kita mencatat sampahnya. Kemudian di sini ada yang keempat, ini lembar acuan untuk menentukan ukuran sampah ya. Oke, lanjut. Kapan sih form-form ini digunakan? Nah, jadi sebenarnya untuk di metode Cicero ini, yang form pertamanya itu digunakan di access point. Jadi di titik pertama kita sampai di tempat sampling ya. Itu form yang ke-1 digunakan, yang informasi tempat. Yang kedua adalah untuk form sisanya itu dari informasi transact, kemudian kategori sampah, kemudian ukuran sampah itu digunakan saat kita menggelar transact. Ya. Baik, jadi sekilas untuk form informasi tempatnya, yang mana detailnya nanti akan kita bahas setelah kita bahas mekanisme penggelaran transitnya. Jadi di metode Cicero ini sebenarnya untuk mengetahui sampah yang di lingkungan itu kita bisa melakukan sampling di 3 lokasi ya. Yang mana yang pertama itu kita bisa lakukan di tepi sungai ya.
yang kedua kita bisa lakukan di pantai, dan yang ketiga kita bisa lakukan di darat. Atau bahasanya kalau di sini inland, yang pantai coastline dan yang tepi sungai tadi river. Oke. Untuk formnya, jadi kita langsung masuk ke transiknya ya. Jadi bagaimana sampah itu diambil. Nah, jadi dalam metode ini kita cukup menggunakan transek garis ya, yang mana untuk penggelarannya sendiri untuk yang sampling di pantai dan di sungai itu mirip ya, berbeda dengan yang di inland. Nah, kita mulai dulu dari yang di pantai dan di sungai. Nah, secara umum transek akan digelar ya dari garis air ya, garis air pantai ataupun sungai secara tegak lurus sampai 2 meter di belakang batas vegetasi. Nah, jadi transek garis ini ditebar ya, digelar dari garis air sampai di 2 meter di belakang vegetasi ataupun struktur yang ada di belakang pantai lainnya. Nah, adapun cakupan pendataan sampah yang ada di sana itu untuk yang di pantai dan river ini ya, itu cakupannya 1 meter ke arah kanan dari transek dan 1 meter ke arah kiri dari transek. Nah, jadi di kotak yang merah inilah adalah daerah pengamatan dari sampah itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan di inland ya, di darat yang sebelah kiri ini transek digelar dengan panjang yang telah ditentukan. Nah, jadi ada 2 pilihan panjang di sini ya, bisa 12,5 meter, ada 25 meter. Nah, apa bedanya? Jadi untuk yang inland ini penggelaran transek itu nanti akan memperhatikan penggunaan lahan di sana ya. Yang mana kalau misalkan kita misalkan di sini ada jalan ya, karena untuk alasan keamanan ya, kita menggunakan panjang transek 25 meter dengan cakupan area samplingnya 1 meter saja. Nah, sedangkan kalau misalkan kita menggelar transek di taman, ya, itu kita menggunakan yang ini, yang 12,5 meter, cakupan samplingnya 2 meter. Seperti ini contohnya ya. Nah, adapun lebih jelasnya di sini. Ya, jadi dalam metode Cicero ini ya, untuk satu lokasi ini minimal harus menggelar sebanyak 3 transek garis seperti ini contohnya ya. Yang di atas sebelah kanan ini adalah contoh penggelaran di pantai, yang di bawah ini adalah contoh di sungai ya, dan yang di atas kiri ini adalah contoh penggelaran di inland, di darat. Nah, jadi minimal kita punya 3 transek, dan andaikan dalam 3 transek ini kita tidak menemukan sampah ya, maka kita akan mendambakan transek lagi sampai kita menemukan sampah atau sampai kita telah menggelar 6 transek. Nah, dalam artian apabila kita tidak misalkan kita menggelar 3 transek, tapi ternyata di ketiga transek itu kita nggak menemukan sampah, maka kita tambahkan lagi transek keempat. Kalau misalkan kita nemu sampah di sana, stop di sana. Dan kalau misalkan di transek keempat ini kita nggak nemu sampah, kita tambah lagi. Kalau nggak nemu lagi, kita tambah lagi sampai 6. Dan kalau nggak nemu lagi, udah selesai. Jadi maksimal 6 transek. Kemudian untuk penempatan transek sendiri ya, sebenarnya saya ulangi lagi, jadi
satu lokasi itu minimal 3 transek ya, yang mana untuk di pantai dan di sungai ini, jarak antar transek itu minimal, berjarak 50 meter ya, dan juga, jarak dari akses point kita, dari awal kita masuk lokasi ke transek pertama itu juga minimal 50 meter. Nah, untuk mempertimbangkan posisi transek ini sebenarnya pertama-tama yang harus dilakukan adalah, eee, apa namanya, memperhatikan, land use atau, substrat yang ada di sekitar ya. Contohnya gini, contohnya yang di pantai yang di atas ini, misalkan di sini ada, tipe substrat pasir dan, batu-batu besar ini ya, maka kita dapat mendistribusikan, transek kita, eee, yang mewakili, substrat yang ada di sana, seperti itu. Baik, itu untuk penggaliran transek. Eee, Kira-kira sebelum lanjut, apa dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Dari penggaliran transek misalkan, apakah ada yang kurang dipahami? Atau mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat? Izin bertanya, Kak. Halo? Ya, silakan. Dengan siapa? Saya Bella, izin bertanya. Itu untuk garis transeknya itu sepanjang berapa, Kak? Nah, untuk garis transeknya dari batas air sampai vegetasi ini ya, mouse Kakak kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, jadi untuk Iya, panjangnya betul. sendiri, untuk, di pantai dan sungai, sebenarnya itu tergantung dari jarak antara batas air dengan, eee, vegetasi yang ada di belakang pantai. Seperti contohnya ini, karena ya, karena pastinya jaraknya akan berbeda-beda, maka untuk di pantai dan sungai, panjang transeknya ini akan berbeda di tiap lokasi ya, tergantung dari, jarak antara garis air ini ke belakang pantai. Nah, beda dengan yang di inland, karena tidak seperti di pantai ya, yang, terbatas oleh vegetasi di sana dan belakang pantai, maka, panjang dari transeknya itu sudah ditentukan kalau yang di inland atau yang di darat ya. Kalau yang di darat itu kita bisa tentukan sepanjang 12,5 meter atau 25 meter tergantung lokasi. Nah, kalau misalkan kita lokasi pendataannya di jalan ya, karena kita memperhatikan keamanan ya, jadi, area survei kita hanya 1 meter saja lebarnya, tapi panjangnya kita jadikan 25 meter. Sedangkan kalau di, eee, area yang aman ya, seperti misalkan di taman ini, kita gunakan panjang transeknya 12,5 meter dengan, lebar pengamatannya 2 meter. Seperti itu Bella, gimana kira-kira? Berarti nanti tergantung sama lokasi pengamatannya ya, Kak? Iya, yang tergantung iya betul betul, tergantung lokasi pengamatan, terutama untuk yang di pantai sama di sungai, karena jarak antara garis air dengan belakang pantainya kan pasti beda-beda antar lokasi, seperti itu. Untuk yang di laut, untuk yang di laut itu juga sama, Kak? Panjang garisnya menyesuaikan atau gimana? Iya, di laut maksudnya yang di pantai ya Bella ya? Eee, Iya, kalau Mungkin misalkan boleh, kita lihat di sini nih, sorry, mhm, Kak, mungkin boleh ke slide sebelumnya, tadi aku ada sempat lihat gitu. mhm. Lagi. Slide Oke, yang oke.
Oh, oke, yang ini. Yang ini? Iya, iya. Saya yang salah lihat, Kak. Aman, paham, Oh, paham. Terima kasih. iya, sama-sama. Jadi intinya gitu ya, untuk panjang transeknya ini tergantung dari jarak antara garis air sampai belakang pantai atau pantainya habis gitu. Karena akan beda-beda dia jaraknya. Nah, apa ada lagi? Saya rasa belum ada ya. Oke. Jadi selanjutnya kita bahas form yang diisi ya. Tapi sebelum itu saya mau kasih contoh untuk yang di pantai ya, langkahnya. Jadi pertama nih kita ke titik akses dulu ya. Jadi kita ke lokasi, kemudian setelah di lokasi ini di titik merah ini kita catat form yang pertama ya mengenai informasi pantai. Yang kedua, setelah itu kita berjalan sejauh 50 meter ya. Tapi setelah 50 meter ini kita tidak langsung menempatkan transit pertama, melainkan kita bisa random dengan cara misalkan setelah jalan 50 meter kita lempar batu atau kita tetapkan kira-kira jalan berapa langkah lagi. Misalkan setelah 50 meter kita tetapkan untuk jalan 3 langkah lagi. Setelah itu barulah ditempatkan transit pertama ya, yang digelar dari batas air hingga 2 meter ke dari garis air hingga 2 meter dari belakang batas vegetasi. Kemudian setelah itu dilakukan pendataan di transit pertama, kemudian jalan ke transit kedua ya, dilakukan pendataan lagi, dan jalan lagi ya, transit ketiga, dan melakukan pendataan lagi. Nah, secara umum itu ya, untuk step dari samplingnya. Kemudian kita sekarang cek formulirnya. Nah, baik, seperti di awal ya, ada 4 formulir ya, yaitu yang pertama adalah informasi tempat, informasi transek, kategori sampah, dan ukuran sampah. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah untuk yang form untuk informasi tempat. Nah, jadi kita akan bahas satu-satu di sini ya. Ada pantai, sungai, dan inland di sini, dan darat. Yang pertama kita ke pantai dulu. Nah, jadi ada beberapa informasi yang harus diisi di sini ya. Kita mulai dari pantai ini. Yang pertama organisasi ya, itu bisa diisi dari mana surveyornya. Nah, kalian dari mana bisa ditulis FKP. Kemudian surveyor name ya, nama kalian ditulis di sini. Kemudian nomor kontak teman-teman diisi di sini. Kemudian emailnya. Nah, kemudian di lokasi akses tadi ya, tempat pertama kita sampai ke lokasi itu kita catat koordinatnya ya, titik koordinat. Itu kalau teman-teman gak ada GPS bisa pakai HP ya, download aplikasi namanya GPS Essential. Kemudian setelah itu di sini ada keterangan akurasi GPS ya. Nanti dicatat berapa meter errornya berdasarkan aplikasi atau GPS yang digunakan. Kemudian ini adalah detail tempatnya ya, ditulis di sini nama lokasinya ya, atau nama desa atau kotanya. Kemudian di sini diisi negara ya. Kemudian di sini ada tanggal survei. Kemudian ini kode tempat. Nah, jadi kode tempat ini bisa disesuaikan. Misalkan untuk tempatnya di Indonesia Bali .1 misalkan. Nah, itu bisa kita buat menjadi misalkan disingkat jadi I untuk Indonesia, B untuk Bali, 01.
Jadi IB01, Indonesia Bali 01. Nah, untuk misalkan ada titik yang keduanya bisa dilanjutkan IB02 atau Indonesia Bali 02. Contohnya seperti itu. Kemudian ini nama tempatnya ya. Nama tempatnya bisa berupa nama pantai ya, atau nama lokasi lainnya teman melaksanakan survei. Nah, kemudian setelah itu di titik akses ini juga teman-teman akan mengambil foto ya, yang mana di sini ada foto info nih diisi nama yang memfoto, mendokumentasikan dan juga nama fotonya. Nah, kemudian di sini ada number of humans ya, jadi saat kita datang di sana, kira-kira ada berapa orang sih yang ada di pantai itu? Ada berapa orang sih yang ada di sungai itu gitu? Jumlah orang ini di luar dari surveyor ya, jadi orang yang memang ada di sana di luar dari kita. Kemudian ada visible distance di sini ya, jadi visible distance ini adalah seberapa jauh jarak pandang kita melihat ke sekitar ya. Itu kira-kira aja. Misalkan kita sampai pantai, kemudian kita lihat panjang pantainya kira-kira jarak pandang kita sampai berapa sih gitu, sampai pantainya habis misalkan 1 kilo, tulis di sini 1000 meter gitu. Kemudian ditulis juga jamnya ya, jam kita sampai di sana. Kemudian setelah itu ada informasi cuaca ya, ini dipilih ya, bisa dilingkari ya, clear atau rainstorm, hujan ya, atau gerimis itu dipilih. Kemudian itu wind speed ya, ini dikira-kira ada beberapa sama ya. Misalnya angin di sana tenang, pilih 0 gitu. Terus angin sepoi-sepoi misal seperti itu. Nah, angin ini teman. Nah, Kompas ada aplikasi GPS Essential itu sekalian sama ya. Apakah anginnya datang dari utara, apakah berut dan sebagainya. Kemudian ini ada wind direction ya, arah angin. Apakah anginnya bergerak onshore atau dalam hal ini bergerak dari laut. Apakah offshore ya, apakah anginnya bertiup dari darat ke laut, kemudian side shore, apakah anginnya ini bertiup sejajar garis pantai, kemudian apakah anginnya side on ya, apakah anginnya datang dari laut penyerong, dan apakah anginnya side off, atau apakah anginnya ke arah laut menyerong ya. Kemudian di sini ada date of last clean up ya, jadi kira-kira tanggal berapa terakhir kali ada sampling kita. Kemudian di sini ada access to site ya, keterangan akses, apakah dia jalan aspal ataukah dia jalan tidak di aspal, unpaved, atau apakah dia jalan setapak ya, itu dilingkari. Kemudian ada keterangan lagi di sini, di sana ada tempat sampah. Nah, dilingkari. Kemudian di sini ada cleanliness at the first glance, yang ini itu keadaan gimana sih keadaan sampah saat pertama kali kita nyampe di lokasi, apakah dia scattered ya, tersebar, atau apakah dia ada banyak tumpukan-tumpukan sampah ya, large amount of debris ya, itu dilingkari, dipilih. Kemudian ada evidence of dumping, apakah di sana ada bukti pembuangan sampah ya, dumping sampah. Kalau tidak ada dipilih non, kalau ada dilingkari apakah dari konstruksi, apakah dari rumah tangga dan sebagainya.
Kemudian evidence of recent activities at site. Jadi kira-kira ada aktivitas apa sih di lokasi itu? Misalkan ternyata saat kita datang ada clean up di sana, bisa dilingkari. Atau ada event publik, bisa dilingkari. Oke, kemudian ini untuk contoh yang pantai ya, yang coastal, kemudian yang river ya. Ini dia apa namanya, mirip-mirip ya. Ada detail surveyor, ada site details yang tadi ya. Kemudian di sini ada yang berbeda sedikit, yaitu di sini ada dominan land use ya. Jadi penggunaan lahan apa yang kira-kira dominan di lokasi kita sampling di sekitar sungai itu? Apakah kawasan industri, apakah perumahan ya, apakah jalan, apakah agrikultural ya, pertanian, dan lainnya. Kemudian ini ada number of humans juga yang tadi ya, sama seperti yang tadi nih, cuaca, angin, akses ya, dan semuanya sama sebagainya. Itu untuk yang river ya, kemudian untuk yang inland ini sama juga ya, secara umum ya, surveyor detail diisi, kemudian site details, detail tempatnya diisi, dominant land use, number of humans, current weather, cuaca, akses, ya semuanya sama ya diisi. Itu untuk yang apa namanya, untuk form di lokasi akses, form pertama yang digunakan ya. Kemudian lanjut, ini adalah form yang kedua, form yang mesti diisi ketika kita menggelar transact. Jadi form informasi transact. Oke, kita mulai dulu dari yang apa namanya, dari pantai ya. Oke, pertama di sini ada site ID kode yang tadi ya. Kalau misalkan kita memberi kode pada lokasi sampling kita, kemudian di sini dicatat juga panjang transaknya ya. Jadi setelah kita gelar dari batas air ke 2 meter di belakang vegetasi, kira-kira berapa panjangnya. Kemudian ada lebar transak di sini ya. Lebar transak itu area pengamatan kita 1 meter ke kanan, 1 meter ke kiri. Jadi 2 meter di sini. Kemudian di sini ada tanggal ya. Kemudian di sini ada transact number ya. Jadi ini kira-kira transact ke berapa dari berapa transact. Misalkan kita ini transact pertama, maka kita tulis di sini transact pertama ya, 1 dari 3 transact. Jadi 1 of 3. Kemudian di sini ada pertanyaan subsampel ya atau tidak. Nah, untuk subsampel ini nanti akan terpisah ya dari sini ya, tapi secara umum subsampel itu dilakukan ketika sampah yang ditemukan terlalu banyak. Oke, kemudian yang pertama transact start ya. Jadi ketika kita sudah menggelar transact ya, maka di meter ke 0 ya, atau di posisi awal transact kita di sana akan melakukan tagging ya untuk koordinat, dicatat koordinatnya, kemudian setelah itu dicatat di sini. Untuk koordinatnya itu harus formatnya decimal degree ya. Kemudian start time-nya kira-kira kita jam berapa sih kita mulai transact di sana gitu. Kemudian ini ada foto ya, informasi foto, nama foto atau nama fotografernya. Kemudian setelah kita sudah cetak informasi transact start ini ya, maka kita lanjut untuk melihat karakteristik sekitar ya, karakteristik transact. Yang pertama adalah distance to dominant the baseline. Jadi kira-kira di sana ada nggak garis sampah
dominan. Itu kalau ada kira-kira di meter keberapa. Nah itu contohnya seperti di penggelaran transek tadi ya. Nah ini misalkan yang ini nih, yang biasanya kalau misalkan kita ke pantai ada sampah yang membentuk garis ya, seperti ini. Misalkan sampah-sampah lamun yang panjang terdampak, seperti itu. Ini contohnya untuk dominan land debris. Kemudian kemudian di sini ada bis gradient ya, kemiringan pantai, itu ada kategorinya. A, B, C, D, E itu ditentukan berdasarkan keterangan yang ada di sebelah kanan ini ya. Kira-kira kalau misalkan dia kemiringannya kurang dari 1 meter, dia itu kita mark sebagai bis gradient A. Nah, cara menentukannya itu kita berdiri di transect start ya, di dekat air, kemudian kita lihat ke belakang pantai ya, apakah dia, misalkan contohnya satu yang ini yang A ya, apakah dia tingginya kurang dari pinggul kita. Kalau misalkan dia kurang dari pinggul kita, maka dianggap dia kurang dari 1 meter dan masuk ke kategori A. Itu untuk kemiringan pantai, bis gradient, kemudian ada substratipe. Nah, substratipe di sini ada banyak macam-macam ya, bisa dipilih apakah itu pasir, apakah itu lumpur, apakah itu batu ya, nanti tandai di sini ya, tipe substrat yang major, yang dominan. Kemudian warna substratnya apa, itu ditandai di sini. Kemudian backshore type-nya, nah backshore type ini adalah apa sih yang ada di belakang pantai itu, apakah vegetasi, apakah struktur bangunan ya. Kalau misalkan itu tebing, misalkan ditandailah di sini tebing. Misalkan di sana ada rumput ya, tandailah rumput gitu. Kemudian setelah itu ada shore exposure ya, jadi ini dia bentuk pantainya ya, apakah dia berbentuk teluk, cove, apakah dia berbentuk strike, lurus, atau apakah dia berbentuk headland, tanjung. Nah, jadi cara menentukannya itu kita melihat dari posisi transek kita 50 meter dan kanan ke kiri, kira-kira apakah apakah dia pantainya bentuknya lurus, apakah dia bentuknya teluk, ataukah dia bentuknya tanjung ya. Kemudian di sini ada aspek. Nah, aspek itu adalah arah di mana ada air di sana. Jadi arah kita menghadap air. Misalkan tandai utara seperti itu. Kemudian di sini ada evidence of dumping ya. Apakah di sana ada dumping? Kalau ada, pilih ya, apakah dari konstruksi, rumah tangga, atau semacamnya. Kemudian evidence of recent activities juga ada di sini ya, informasi ini bisa ditandai juga. Kemudian apabila ada komentar lain bisa dicatat di bawah sini. Nah, ini adalah pengisian informasi transek untuk di pantai ya. Kemudian untuk yang di sungai, di river, ya ini untuk informasi dan atasnya sama ya. Oh ya, sebelum itu, ketika kita sudah mencatat form yang ini ya, maka selanjutnya kita lanjut mendata sampah. Nah, ketika mendata sampah sudah selesai, maka di form ini juga harus diisi informasi transek N atau berakhirnya transek. Jadi di ujung transek akhir ya, itu dicatat juga koordinatnya dan juga waktu pengamatan di transek itu berakhir dan juga informasi fotonya. Nah, kemudian ini untuk yang di sungai ya. Jadi untuk di sungai ini
Ini sama ya, yang atasnya ini informasi-informasi transeknya, kemudian distance to dominant debris line juga ada. Nah, kemudian di sini ada distance to top of bank ya, jadi jarak dari batas air ke akhir tepi pantai atau bisa juga vegetasi seperti contoh sebelumnya. Kemudian di sini ada kemiringan juga, kurang lebih sama ya caranya seperti yang di coastal tadi ya. Kemudian ada bank type-nya atau tepi pantainya itu apakah dia pasir, apakah dia lumpur, apakah dia batu-batu, itu ditandai di sini. Kemudian substrat tipe substratnya, warnanya ya, warna substratnya apa, dipilih warnanya. Kemudian bank vegetation di sini ya. Jadi di tepi pantai itu kira-kira ada vegetasi apa enggak? Apakah di tepian tepi sungai maksudnya. Apakah di tepian sungai itu dia ada vegetasinya? Kalau ada dipilih vegetasinya apa? Ada rumput ya, ada semak dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tinggi vegetasinya ya. Jadi kalau misalkan ada vegetasi dicatat di sana. Dipilih. Kemudian di sini ada pasien background atau dalam hal ini adalah seberapa banyak area transek itu kosong atau dengan kata lain tidak ada vegetasi di sana ya. Itu ditulis di sini persentasenya interval 10%. Jadi misalkan setelah kita menggelar transek, di sepanjang transek kita itu kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada vegetasi, maka kita bisa tulis di sini 100%. Gitu. Kemudian persentase di sini ada persentase dari area yang disurvei ya. Jadi dari transek yang kita gelar kira-kira berapa persen panjang transek yang bisa kita data. Ya, kalau misalkan kita menggelar transek ya, dan itu semuanya bisa kita survei sepanjang transek itu, maka kita tulis di sini 100%. Nah, kemudian ada soil exposure lagi ya, bentuk sungainya ini sama caranya seperti yang tadi ya, apakah dia lurus, apakah dia berbentuk teluk, apakah dia tanjung. Kemudian di sini ada riverbank channelize ya, apakah di sana ada percabangan sungai terkait dengan intervensi manusia. Kalau misalkan tidak, iya, iya. Kemudian apakah di sana ada stormwater drains atau saluran air, masukan saluran air, bila ada dipilih. Kemudian evidence of dumping juga ada di sini ya. Jadi apakah di sana ada dumping, pembuangan sampah. Kemudian evidence of recent activities juga ada di sini ya. Kegiatan apa yang terjadi pada saat kita mengambil mendata sampah. Kemudian kita lanjut ke yang inland ya. Ini untuk informasi transeknya ada macam-macam ya. Untuk yang bagian atas sama seperti sebelumnya ya. Kemudian ini transek start, transek end, dicatat juga. Nah, kemudian ini ada type of transek ya. Jadi kalau misalkan di inland ini kita catat karena kita memilih transeknya berdasarkan land use ya, berdasarkan penggunaan lahannya, maka misalkan transek pertama ini kita lakukan di taman, maka kita pilih di sini park atau taman gitu. Kemudian misalkan kita menggelar transek di jalan, maka pilih jalan di sini. Seperti itu. Kemudian ini adalah slope atau gradient ya, sama seperti tadi caranya. Informasinya bisa dilihat di sebelah kanan sini. Kemudian tinggi vegetasi ya,
bila di transek ada vegetasi, berapa tingginya kira-kira. Tuh, kemudian warna substratnya apa, diisi, kemudian persentase tanah kosongnya ya, backgroundnya diisi juga berapa persen. Kemudian persentase area yang disurvei itu juga dicatat di sini ya. Kemudian di sini ada kebersihan cleanliness at the first glance ya. Jadi saat kita pertama melihat lokasi gimana kebersihannya di sana, apakah nggak ada sampah, apakah tersebar sampahnya, itu ditandai juga. Kemudian evidence of dumping lagi dan activities. Nah itu pasti di langsung pelakukan tiga ini kan. Nah pada nah di sini ada beberapa ilakatornya ya, ada 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya di sini. Dua 12 kategori yang mana tiap kategori ini ada detailnya juga, detail tipe sampahnya. Kemudian di sini ada ID-nya juga ya, ada ID-nya juga. Kemudian di sini ada keterangan fragment dan whole. Jadi ketika sampah yang kita ketemukan fragment atau pecahan ya, sampah-sampah patahan itu kita bisa catat sebagai fragment. Kemudian kalau misalkan sampah yang kita temukan utuh ya, bentuknya utuh, kita bisa catat di sini whole atau utuh. Nah, di sini ada ada number of transact ya. Jadi transact keberapa dari berapa transact. Seperti contohnya tadi, transact pertama dari 3 transact. Kemudian untuk kategori sampahnya. Nah, jadi baik, jadi ini adalah mekanisme pencatatan sampahnya. Jadi sebenarnya setelah kita menggelar transact dari batas air hingga 2 meter di belakang vegetasi ya, itu nanti dari panjang transact ini kita bagi menjadi 10 interval ya. Yang mana setelah kita bagi menjadi 10 interval, nanti kita akan catat interval transact-nya di sini. Nah, jadi tujuan pembagian interval ini adalah kita juga mencatat ukuran sampah ya. Ukuran sampah yang pertama ditemukan di setiap interval. Jadi seperti ini contohnya ya. Nah, seperti contohnya ini. Misalkan kita nih dari batas air hingga 2 meter di belakang vegetasi ya, dan kita dapat 10 meter. Maka 10 meter itu kita bikin menjadi interval ya. Jadi intervalnya 0 hingga 1 meter, kemudian 1 hingga 2 meter, 3 sampai 4 meter ya. Nah, kemudian ketika kita mendata suatu interval, misalkan interval pertama di sini, ketika kita menemukan sampah pertama, maka sampah pertama itu kita akan data di sini ya, di informasi mengenai ukuran sampah di sini. Contohnya, misalkan di sini ada beberapa informasi ya. Yang pertama intervalnya berapa sampai berapa, ini dicatat nanti 0 sampai 1, 1 sampai 2 misalkan, 2 sampai 3.
Kemudian disontren ya, disontren ini adalah sampah pertama. Disontren ini adalah kira-kira sampah pertama yang ditemukan itu di meter berapa sih? Misalkan kita di interval pertama nih, kita nemu sampah yang mana kalau dari transaksi kita itu 0,5 meter dari 0. Maka di sini dicatat ya 0,5 meter ditemukannya. Jadi sampah pertama yang ditemukan itu di meter ke 0,5. Nah kemudian ditulislah ID-nya sampah apa yang ditemukan. Sebagai contoh misalkan kita menemukan sampah karpet ya, yang ini nih karpet ya, karpet utuh misalkan Z3. Berarti di sini kita tulis ID-nya Z3 tutup kurung fragmen atau whole. Jadi kalau misalkan kita dapat utuh, maka kita tulis di sini Z3 karpet tutup kurung whole atau utuh. Dan kemudian setelah itu barulah dicatat kelas ukurannya. Kira-kira berapa sih ukuran sampah itu? Nah, untuk ukuran sampahnya itu mengacu ke formulir keempat ya. Yang ini ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah tas ukuran sampahnya. Misalkan sampah karpet tadi, misalkan sampah karpet utuh misalkan, dia kan lebih besar dari tas larger than pack, maka kita catat dia sebagai kategori 7. Nah, kemudian kalau misalkan contoh lain sampah kita berada sebesar ini misalkan ya, di dalam kotak yang 5 ini, maka kita catat sampah kita sebagai sampah berukuran kategori 5 pada formulir pada bagian bawah sini di size class ini ya. Nah, kita catat di sini di size class. Baik. Kemudian nah setelah kita bagi beberapa interval ya, maka kita mulai melakukan pendataan ya. Kita berjalan nih dari dimulainya transek hingga berakhirnya transek. Jadi idealnya itu 2 orang ya untuk yang survei, yang mana untuk 1 orang pertama itu mengamati daerah 1 meter ke kanan dari transek dan orang yang satunya di sisi lainnya 1 meter. Sambil berjalan, sambil mencatat, menghitung sampah apa saja yang ditemukan di cakupan area transek ini ya. Dan juga untuk pencatatannya ini tidak boleh membungkuk ya, jadi harus berdiri tegak. Seperti ini contohnya. Nah ini contohnya ya. Jadi 2 orang ini berjalan ya mengamati keberadaan sampah. Bisa 2 orang ini sambil memegang form mencatat, bisa juga 3 orang yang satunya mencatat ya, opsional. Nah kemudian di pojok kanan ini adalah contoh pengisiannya ya, pengisian sampah yang ditemukan ya. Misalkan kita menemukan sampah satu persatu. Nah, itu kita bisa membuat garis-garis seperti ini ya. Tetapi apabila dalam satu interval itu kita langsung menemukan beberapa sampah, itu bisa langsung kita hitung. Misalkan ada 16, langsung kita isi 16. Dan tentunya ya untuk pengisiannya ini juga tergantung dari bentuk sampahnya itu ya, apakah dia fragmen, apakah dia sampah patahan ya, atau dia sampah whole, sampah utuh. Misalkan yang ini misalkan menemukan sampah polistiren yang
misalkan menemukan, sampah polistiren dalam bentuk patahan, maka, yang ditulis tuh yang di sini. Kemudian menemukan wadah makanan utuh, berarti yang ditandai yang di sini, seperti itu. Nah, kemudian setelah, eee transaksi ini selesai didata, maka, eee, barulah dicek yang tadi untuk koordinat dan foto, transaksi ya. Jadi harus diingat bahwa, eee, posisi di transaksi start ini dan di transaksi end ini ya, harus dilakukan pengambilan koordinat dan juga pengambilan foto. Jadi memfoto transaksinya ya. Kalau misalkan kita di transaksi start ini, kita ngambil foto ke arah belakang pantai. Sebaliknya kalau misalkan kita, eee, me mengambil foto dari transaksi end ini, dari akhir transaksi, maka kita mengambil foto ke arah laut, ke arah, eee, transaksi start-nya. Nah, kemudian setelah kita selesai, eee, mendata di satu transaksi, barulah kita lanjut ke transaksi berikutnya ya. Saya ulang lagi, kita ke transaksi berikutnya ya, minimal ada 3 transaksi di satu lokasi dan apabila di ketiga transaksi itu eee, tidak ditemukan sampah, maka kita akan menambahkan transaksi tambahan sampai sampah ditemukan atau sampai kita telah menggelar transaksi sebanyak 6 transaksi ya. Jadi minimal 3 transaksi, maksimal 6 transaksi. Itu. Iya, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk, sampling sampah menggunakan metode Cicero ya. Sebelum saya sampaikan tugasnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan? Izin tanya, Halo ya, dengan siapa? Igede Sakti Bujangga dengan NIM 2013-5111054. Oke, baik. Bagaimana Sakti? Silakan. Itu kalau misalnya kita pengambilan datanya di taman, jarak antar transeknya itu berapa ya, Pak? Kalau tadi nggak ada itu di Sorry, putus-putus bagaimana? untuk misalkan kita pengambilan data di taman, jarak antar dari transek pertama ke transek berikutnya itu berapa, Kak? Apa bebas atau ada penentuan sendiri? Oh, baik. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus. Jadi untuk yang inland ini ya, pertama saya kasih contohnya dulu di sini ya. Nah, kalau yang inland ini sebenarnya untuk jarak antar transeknya tidak ditentukan, tapi ketika kita sampai di lokasi, misalkan untuk contohnya yang di sini ya. Nah, misalkan ini reference point ya. Jadi lokasi awal kita nih, akses poinnya di sini. Nah, pertama-tama kita harus memperhatikan keadaan sekitar dulu. Kira-kira radius 100 meter ya. Kira-kira ada tipe penggunaan lahan apa saja di sana. Nah, kalau misalkan di contoh ini ada 3 ya. Ada beberapa di sini, ada taman, ada jalan, ada trotoar ya. Ada 3 misalkan. Nah, ketika dalam radius 100 meter itu kita menemukan 3 penggunaan yang berbeda, dalam hal ini taman, jalan, dan trotoar ini, maka ketiga transaksi itu kita tempatkan di ketiga tipe ini. Gitu. Jadi nggak ada jarak minimal fiksnya seperti halnya di pantai tadi ya, yang mana minimalnya itu 50 meter. Nah, setelah kita berdiri di sini, di reference point ini, di titik akses ini, kita bisa tentukan, misalkan, nah kita akan menggelar transaksi di penggunaan lahan yang kira-kira dominan dulu nih.
Misalkan di sini kita bisa lihat kan yang dominan taman. Nah, oleh karena itu kita mulai transact di taman ya. Nah, gimana cara kita menentukan apa namanya? Gimana cara kita menentukan posisinya, posisi transact pertamanya? Nah, itu di random ya. Bisa dengan beberapa langkah yang ditentukan atau kita bisa coba lempar batu ke arah yang random. Ketika batunya jatuh, nah maka disitulah kita mulai menebar transact. Seperti itu, Sakti, gimana kira-kira? Ini paham Kak. Berarti kalau misalnya ada taman dan misalnya di sampingnya ada jalan juga, itu jalannya bisa jadi buat transit juga Kak. Sorry, putus-putus, Sakti. Iya, Bisa jadi diulangi? misalkan ada taman, jadi misalkan ada Ada taman dan taman. jalan juga dan jalan. Jadi berarti jalannya itu bisa bisa juga untuk jadi transeknya itu Kak. Iya, betul. Jadi memang eh, di ketiga transaksi yang kita gelar itu harus mewakili land use yang ada di sana, mewakili penggunaan yang ada di sana. Misalkan di sana ada jalan, di sana ada taman, maka di jalan dan di taman ini kita gelar transaksinya seperti itu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian ada lagi dari teman-teman. Kak, saya mau tanya, Kak. Dengan siapa? Rati, Kak. NIM 19 Oh akhir iya, 01. silakan Rati. Mungkin kelewat tadi atau gimana. Saya mau tanya, Kak, untuk pengambilan datanya ini kan tadi sih seperti dijelaskan waktu kita jalan di transeknya itu kan ada 2 orang, jadi sebelah kiri dan kanan gitu kan, Kak. Nah, terus habis Iya. itu bisa juga pakai orang ketiga gitu kan, yang megang formnya gitu. Tapi kalau misalnya cuma ada 2 orang gitu berarti formnya ada 2 atau bisa ganti-gantian gitu, Kak? Nah, kalau misalkan kasusnya, ya terima kasih Rati. Jadi kalau kasusnya kita cuma bisa 2 orang, ya sebaiknya menurut kakak itu yang memegang form tetap 1 orang. Jadi dalam hal ini temannya yang memegang form ini melihat yang sebelah kanan misalkan, terus yang sebelah kiri dia membantu untuk melihat yang di sisi sebelah kiri. Jadi bisa. Sebenarnya bisa sih sebenarnya dua-duanya itu megang form, tapi nanti apa namanya setelah itu harus disesuaikan lagi gitu untuk diinputan. Sebenarnya bisa. Kalau misalkan mau lebih hemat kertas misalkan, bisa 1 orang saja yang megang. Begitu Rati, gimana kira-kira? Baik, Kak. Boleh nanya lagi 1 kali, Kak? Iya, silakan Rati. Saya kemarin kan ikut pelatihan juga tentang pengambilan data sampah dengan si Zero ini. Terus habis itu dikasih tahu di sana itu selain pakai worksheet itu juga bisa pakai aplikasi gitu, Kak. Nah, kalau misalnya pakai aplikasi gitu, kira-kira dia tetap diterima gitu datanya atau kita tetap harus pakai worksheet gitu, Kak? Nah, kalau misalkan pakai aplikasi ini sebenarnya karena datanya itu akan langsung terinput ke si Sairo-nya, database-nya ya. Jadi karena ini untuk perkuliahan, jadi sebaiknya menggunakan form manualnya. Tetapi untuk melakukan survei dalam proyek si Sairo-nya yang akan mendatang itu, barulah kita coba pakai aplikasinya, Rati. Seperti itu. Oke, baik, Kak. Berarti untuk Gimana tugasnya kira-kira, Rati? ya, Kak. Berarti untuk tugasnya tetap pakai worksheet gitu ya, Kak? Iya, betul. Tetap pakai worksheet untuk tugasnya. Oke, terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Dari teman-teman, apa ada lagi? Sebelum kita lanjut untuk bahas tugasnya. Oke, sepertinya saat ini belum ada ya. Mungkin kalau misalkan setelah ini
baru kepikiran akan yang ditanyakan, itu nanti bisa aja bisa coba tanya ke temannya yang ngerti atau nanti nitip pertanyaan ke Korma dan nanti Kormanya menyampaikan ke kakak, itu bisa juga. Baik, kita langsung bahas tugasnya ya. Jadi tugasnya ini adalah tugas individu ya, yang mana satu orang itu melakukan sampling ya di satu tempat bebas, apakah mau di pantai, apakah mau di darat, ataupun mau di sungai, itu bebas ya. Dan setelah melakukan survei individu ini ya, teman-teman nanti membuat tulisan singkat ya mengenai hasil pengamatan. Jadi kira-kira dari hasil pengamatan sampah di tempat itu apa yang dapat teman-teman jelaskan. Itu bisa diketik di Word terus dikumpul format PDF ya. Kemudian nanti pengumpulannya ini juga untuk worksheet-nya itu juga dikumpulkan ya. Lembarnya nanti teman-teman scan dengan baik dan rapi. Kemudian nanti tentu saja tabulasi datanya juga ya. Jadi nanti kakak akan kirim file Excel-nya untuk input data ya. Nanti teman-teman input data teman-teman di sana, kemudian teman-teman input data di sana dan diupload juga. Kemudian untuk dokumentasi juga dikumpulkan ya, kayak misalkan foto di akses lokasi tadi, kemudian foto transek itu dikumpulkan. Dan juga Pak Hendrawan minta ada video proses pengambilan datanya, ya itu dikumpulkan juga. Nah, dikumpulkannya kemana? Nanti dikumpulkan melalui Google Form ya. Nanti minta tolong untuk Kormanya supaya dibuatkan Google Form. Oke, untuk tugasnya begitu. Kira-kira apa dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas atau yang sebelumnya boleh? Izin bertanya Kak, boleh? Ya, silakan. Untuk tugasnya itu kan individu tuh Kak. Lah terus untuk kita buat transeknya itu, narik transeknya kan pasti butuh teman Kak itu Kak. Itu gimana Kak? Masa ya tetap individu Kak? Nah, baik, terima kasih. Nah, jadi ini pintarnya teman-teman ya, bisa mengajak teman, misalkan teman kampus bisa diajak, atau misalkan lagi di luar daerah, bisa juga ajak temannya di luar gitu, di luar kampus boleh. Yang penting satu orang ini mengumpulkan satu lokasi ya, gitu. Atau mungkin sama teman-temannya nih saling bantu nih, ganti-gantian, misalkan Agus sama Ratih misalkan berdua ganti-gantian, Ratih bantu Agus di lokasinya Agus bantu Ratih di lokasinya Ratih gitu. Jadi diatur aja untuk samplingnya ini. Penting satu orang satu lokasi seperti itu. Bagaimana? Untuk tugasnya itu dikumpul minggu depan Kak. Karena iya minggu depan. Karena kan minggu ini sama minggu depan kan itu kan banyak ada acara Natal dan lain sebagainya, itu bagaimana ya Kak? Oh iya, sebentar kita lihat dulu. Natalnya itu tanggal 24-25 ya? Ya mungkin nanti untuk tanggalnya sebenarnya dari Pak Hendrawan belum dikasih tahu sih. Kalau boleh tahu batas input nilai itu tanggal berapa ya? Ada yang tahu nggak teman-teman kira-kira? Izin menjawab Kak, dari kalender akademik tuh maksimal tanggal 11 Januari Kak. Oh 11 Januari. Oke, kalau gitu untuk tanggal pengumpulannya ini nanti akan kakak sampaikan lagi ya sekalian sama file Excel-nya ya untuk input data ke Kormanya. Tapi yang pasti minggu depan itu mungkin di akhir minggu kali ya, akhir minggu, mungkin hari Jumat minggu depan tanggal 31 itu
kakak coba usulin ke Pak Hen dulu ya. Kakak coba usulin ke Pak Hen dulu karena belum diomongin juga. Ya, bagaimana? Kira-kira teman-teman setuju ya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kakak mohon maaf. Jadi gini, Ya, silakan. boleh dinegosiasi nggak ya Kak ya terkait tugas individu ini? Karena kan mengingat jumlah kita banyak, terus juga alat kita juga terbatas, dan kita juga butuh orang banyak sebenarnya untuk menjalankan proyek ini. Jadi sebenarnya apa nggak sebaiknya proyek ini dijalankan sama satu kelompok? Karena saya rasa dalam waktu yang singkat, kemudian jika kita satu orang saja yang mengerjakan membutuhkan waktu lama. Dan mengingat juga Januari kita akan ada jadwal UP juga Kak. Jadi kayak benar-benar waktunya mepet. Saya rasa kalau memang dikerjakan dengan satu kelompok itu akan lebih mempermudah kita Kak. Mohon pertimbangannya ya Kak ya. Itu saran dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dengan siapa ini? Saya dengan Selfie Kak, angkatan 18. Selfie angkatan 18. Oke, jadi nanti kakak coba sampaikan ke Pak Hen ya sarannya ya. Karena untuk yang minta individu ini Pak Hendrawan, pertimbangannya bagus ya. Jadi Januari ada jadwal UP ya. Iya Kak, Dan untuk Januari juga memang ada jadwal UP Kak. Oke. Baik, nanti akan kakak coba usulkan ke Pak Hen juga. Tapi kalau menurut kakak pribadi ya prinsipnya karena sebenarnya untuk satu titik itu sebenarnya tidak lama sih, bisa dalam satu hari itu bisa diambil 1 jam, mungkin diajak temennya berdua itu minimal. Kalau kakak dulu kan skripsian kebetulan pakai ini juga metode ini. Nah jadi dalam satu hari itu bisa lah ngambil 3-4 titik gitu. Cuman dengan 2 orang. Kalau satu titik bisa 1-2 jam selesai gitu. Jadi ya nanti kakak coba sampaikan ke Pak Hen. Dan Iya. keputusannya nanti dari Pak Hen akan kakak sampaikan melalui Korma. Seperti itu. Iya. Terima kasih Iya, ya baik, Kak. sarannya siapa tadi Selfie? Iya baik Kak, terima kasih, mohon dipertimbangkan kembali karena dari kami juga nggak semuanya tahu tentang metode Cisairo ini Kak. Jadi kayak karena kita awam otomatis kita juga mengerjakannya lama Kak, beda dengan yang sudah pro mungkin dalam 3-4 hari sudah selesai seperti itu Kak. Jadi itu mohon sekali Kak bantuan dari Kakak. Terima kasih Kak. Oke. Baik, nanti tak coba komunikasi sama Pak Hen ya. Baik, kalau begitu ada lagi kira-kira dari teman-teman yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Sebentar. Oh ya, untuk absen biasanya bagaimana ya teman-teman ya? Pakai Google Form ya? Atau ini ngelihat di chat IK19 juga ada PKL. Kapan PKL-nya IK19 kira-kira? Bisi Kak, mulai PKL tuh 19-nya dari tanggal 3 Januari kalau nggak salah. Oh, dari 3 Januari. Iya. Ada yang duluan Tunggu. juga dari akhir Desember. Oh, macam-macam ya. Ya deh. Oke, kalau begitu. Biasanya untuk absen ini pakai Google Form ya? Ini saya coba buat dulu kalau Iya gitu Kak. ya. Belum dikasih sama chat.
Baik, untuk absennya itu sudah dikirim di chat ya. Bisa teman-teman langsung isi. Kemudian untuk ormanya Inar ya. Sebentar, halo, Inarnya masih gabung di sini? Masih Kak. Halo Kak. Ya, nanti untuk perihal tugasnya itu bisa kontak kakak ya. Kamu ada kontak kakak nggak? Nggak ada Kak. Oh iya, kita coba chat di sini ya. Oke Kak. Mohon maaf Kak, untuk absennya tidak bisa dibuka Kak. Oh, apa katanya? Anda izin Kak. Oh. Tapi di sini sudah ada 23 orang yang merespon. Sebentar, Kak, cek itu. Izin masuk Kak. Itu absennya harus login pakai email Lunar baru mau dia.